Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Yuli Hartati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan, dengan pengajar praktik Ibu Sri Hartati dan fasilitator Bapak Suryo Handono. Di sini saya akan melakukan supervisi akademik dengan rekan saya Ibu Vivi Putri Devi dari kelas 5 SD Negeri 1 Kuta. Baik Bu Vivi, dalam supervisi akademik ini akan ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Baik, kita mulai tahap pra-observasi nih Bu Vivi ya. Oke, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu Vivi? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana kabar Bu Ika? Alhamdulillah saya baik juga Bu Vivi, terima kasih. Baik Bu Vivi, seperti sudah saya beritahukan sebelumnya bahwa saya akan melakukan praktik supervisi akademik. Tujuan dari supervisi ini adalah membantu Bu Vivi dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar Ibu Vivi di kelas. Di tahap pra-observasi ini kita akan berbincang-bincang tentang persiapan Bu Vivi dalam pembelajaran. Untuk besok kita melakukan pengamatan di observasi ya Bu Vivi ya. Bu Vivi, kira-kira harapan Ibu setelah supervisi ini apa? Nah, nanti setelah ini harapan saya dapat bertukar pikiran kepada Bu Ika, bertukar pengalaman, kemudian Bu Ika nanti dapat memberikan saran kepada saya tentang pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas nanti itu dengan baik. Baik Bu Vivi, jadi harapannya Bu Vivi nanti kita dapat bertukar pikiran, tukar pengalaman, serta saya dapat memberikan saran perbaikan atas pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas agar lebih baik. Baik Bu Vivi, saya akan berusaha untuk membantu Bu Vivi, dan harapan saya Bu Vivi tidak terbebani ya dengan observasi yang akan saya lakukan. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu akan mengambil materi apa Bu Vivi? Besok saya akan mengajarkan mengenai IMPAS Bu, mengenai sistem pernafasan pada manusia. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu tujuan dari pembelajaran yang Ibu lakukan besok itu apa Bu? Nah, tujuannya saya harapkan nanti Bu peserta didik setelah melakukan kegiatan dapat menyebutkan fungsi organ tubuh manusia yang digunakan dalam proses pernafasan dengan mengamati gambar nanti yang saya tayangkan pada manusia. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan secara runtun mengenai apa itu mekanisme pernapasan pada manusia setelah nanti saya tayangkan videonya saat pembelajaran mengenai alat pernapasan pada manusia. Dan yang terakhir nanti peserta didik nanti mampu membuat model alat pernapasan, jadi nanti membuat alat pernapasan manusia setelah melakukan pembelajaran. Bagus sekali. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu, dengan gambar peserta didik sudah bisa mengamati fungsi, kemudian menjelaskan mekanisme, ada keterampilannya, proyek juga membuat model alat pernapasan. Iya, saya lihat ini Bu Vivi sudah melakukan beberapa persiapan nih untuk pembelajaran besok. Persiapan apa saja itu yang sudah Bu Vivi lakukan? Persiapan yang saya lakukan adalah apapun membuat perangkat seperti modul ajar, kemudian medianya, terus LKPD, kemudian setelah evaluasinya. Sudah lengkap ya Bu? Kira-kira untuk kegiatan observasi nanti apakah masih ada kesulitan Bu? Jadi gini, murid saya itu bervariasi. Jadi kita dalam gaya belajarnya itu juga melihat tingkat kemampuan siswa tersebut. Baik Bu, berarti ini berkaitan dengan kesiapan belajar siswa ya? Terkait dengan kesiapan belajar siswa, tentunya Bu Vivi punya strategi itu untuk mengatasi semua ini. Nah, nanti strategi yang saya lakukan itu dengan menayangkan belajar melalui audio, kemudian video, kemudian audio visual, dan gimnastiknya, maka saya akan menggunakan berbagai macam media. Seperti tadi nanti menggunakan video saya tampilkan alat pernapasan pada manusia, kemudian gambar, artikel, serta nanti anak-anak praktik untuk membuat alat pernapasan pada manusia. Bagus sekali Bu Vivi. Baik, strategi Ibu ini jadi bagus ya. Jadi nanti selama kegiatan pembelajaran tentu akan kemungkinannya akan terjadi kendala ya Bu ya. Kira-kira apa yang akan Bu Vivi lakukan untuk mengatasinya itu?
Kemungkinan nanti waktu melakukan pembelajaran atau praktikum nanti saya akan keliling memperhatikan setiap kelompok. Nanti kan saya buat kelompoknya itu saya bagi. Kemungkinan ini kan jumlahnya 22, nanti saya buat dari 4 kelompok. Setiap kelompok nanti membuat alat pernapasan. Itu saya nanti keliling satu persatu untuk mengamati. Jadi ibu mendampingi ya? Oke. Jadi nanti ibu berkeliling tiap kelompok selama anak-anak buat proyek alat pernapasan itu. Baik, apakah persiapan yang ibu lakukan ini sudah selesai semua itu? Masih dalam proses, ini ada sebagian persiapan yang belum selesai. Oke, baik. Kira-kira Bu Vivi kapan akan menyelesaikannya itu nanti? Kegiatannya setelah ini saya akan melaksanakan selesaikan semua. Oke, ini masih sibuk juga ya Bu, yang ngajar lomba dan lain-lain ya. Oke. Dalam persiapan observasi nanti kira-kira siapa yang dapat membantu ibu? Kemungkinan nanti saya butuh bantuan dari guru-guru lainnya dan sama Bu Ika, nanti saya minta bantuannya agar segera terlaksana dengan baik. Tentu saja Bu Vivi, saya akan membantu sebisa saya. Terkait dengan supervisi akademik ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Vivi kembangkan lagi itu? Nah, nanti di sini saya akan mengembangkan bagaimana cara menyampaikan materi dengan tepat sehingga murid itu lebih antusias untuk melihat atau mengamati saya saat menjelaskan dulu. Jadi mereka dapat memahami materi yang saya sampaikan serta juga ingin mengembangkan pembelajaran sosial emosional. Terus ada pembelajaran sosial emosional ya Bu Vivi. Jadi Bu Vivi nanti ingin mengembangkan kemampuan mengajar serta ada integrasi pembelajaran sosial emosional selama pembelajaran. Baik Bu, nanti saya akan bantu saat observasi dan pasca observasi. Baik Bu, untuk mencapai tujuan tadi tentu Ibu perlu apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan nanti menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih baik sehingga siswa lebih antusias kepada saya. Kemudian saya juga lebih melibatkan siswa selama pembelajaran seperti melakukan tanya jawab seperti Ibu itu Bu. Untuk pembelajaran emosionalnya saya akan meminta siswa untuk memahami perasaan saat ini dengan menuliskan nama mereka, kemudian menyampaikan pada papan emoticon ya. Jadi pakai itu ya, siswa biar tahu perasaannya lewat papan emoticon itu. Strategi Ibu ini sudah tepat ya. Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi saya lihat dengan berbagai konten, ada video, ada gambar ya. Ada praktikum juga membuat alat pernafasan tadi dengan menghasilkan produk itu tadi alat pernafasan ya Bu ya. Serta proses belajar individunya itu ada individu, ada terjun dalam kelompok ya. Serta Ibu sudah mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam bentuk tadi menuliskan nama dan emotic icon ya, emotic icon. Baik Bu, semoga nanti saat observasi dapat berjalan lancar sesuai rencana Ibu. Terus serta kita dapat berbincang-bincang lagi tentang apa yang belum dan sudah terlaksana dan rencana kedepannya apa. Baik Bu Vivin, ini kapan kira-kira kita akan observasi? Besok ya Bu, insya Allah. Oh sudah siap besok. Oke. Baik, terima kasih. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Pagi luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, Mas Riza. Silakan di tempat duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, Bupin mau tanya terlebih dahulu. Bupin mau tanya, perasaan kalian hari ini bagaimana? Senang, sedih, atau marah, atau apa? Senang. Ada yang sedih enggak? Tidak ada? Senang semua? Karena apa? Sebelum kita belajar, kita harus semangat mengikuti pembelajaran. Biar apa? Biar apa? Pelajaran. Jadi pelajaran yang diajarkan ini bisa keserap ke otak kalian sehingga mengerti apa saja yang dijelaskan hari ini.
Oke, sebelum kita mulai, kita mau memutarkan musik. Teknik stop, teknik penyadaran nafas. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang jadi tujuan pembelajaran ini setelah kalian menyebutkan fungsi organ tubuh manusia yang didukung dalam proses pernafasan manusia dengan mengamati gambar. Kemudian Mas Taufik mampu menjelaskan secara runtut mekanisme pernafasan pada manusia setelah mengamati video pembelajaran tentang alat pernafasan pada manusia. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat model alat pernapasan pada manusia setelah melakukan pembelajaran. Oke, pertama, Win mau menunjukkan gambar ini terlebih dahulu. Kita hari ini belajar tentang apa kan? Alat pernapasan pada manusia. Ya, alat pernapasan manusia. Nah, dilihat gambar di depan menunjukkan bahwa itu apa? Mengenai kemudian dibaca terlebih dahulu. Mimin kasih waktu 5 menit untuk membaca materi tersebut. Sedang berjalan, tiba-tiba sebuah truk pasir lewat dan membuat debu-debu berterbangan. Spontan, kalian segera menutup hidung agar tidak menghirup debu-debu tersebut. Tapi sayangnya, tetap saja ada debu yang masuk ke dalam hidung. Pernapasan loh, apa saja ya? Yang pertama ada inspirasi. Mekanisme pernapasan yang pertama adalah inspirasi. Menjadi gambar tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Jadi setelah kalian menyusun ini, menyusun puzzle ini, kemudian nanti kalian mengerjakan lembar kerja kelompoknya. Puzzle-nya nanti di sini tetap. Habis itu nanti disebutkan apa saja dan cara berbuatnya. Udah? Oke. Sebentar. Hidung, faring, laring. Ini soalnya. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan alveolus. Urutan jalannya pernapasan pada manusia adalah lubang hidung, faring, laring, trakea, percabangan trakea, percabangan bronkus, jarak berakhir pada bronkus berupa alveolus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2, maju ke depan, baca hasilnya. Berhasil? 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 Sudah selesai? Sudah selesai belum? Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke Bu Mimin.
Oke. Untuk hari ini kita sudah akhiri Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada satu lagu untuk sebagai penutup di pembelajaran hari ini. Biasanya lagu. Nanti ditirukan ya lagunya ya. Bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Izin memperkenalkan Ibu Tati selaku ibu saya. Beliau adalah Ibu Pipin dari SD Butak 1. Di mana beliau adalah guru yang saya observasi di kelas dalam kegiatan supervisi akademik. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Pipin ya, terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah terlaksana kemarin Bu Pipin ya. Untuk kita mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bu Pipin lakukan. Jadi dalam pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Bu Pipin. Untuk yang pertama, kira-kira bagaimana perasaan Bu Pipin dengan adanya observasi kemarin? Jadi perasaan yang saya rasakan kemarin karena belum terbiasa gitu ya. Jadi di awal pembelajaran itu mungkin sedikit tegang. Tapi untungnya sampai akhir pembelajaran berjalan dengan lancar. Iya, kemarin pembelajarannya berjalan dengan lancar ya Bu Pipin. Bu Pipin bisa diceritakan kembali kemarin area pengembangan apa yang sudah Bu Pipin lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan ketika observasi kemarin? Tentunya di awal itu pasti pembuatan RP gitu Ika. Kemudian di area pengembangannya bisa dilihat melalui pengetahuan dan keterampilannya. Untuk tahap keterampilannya itu siswa mengamati gambar, kemudian siswa jadi dapat menyebutkan bagian-bagian mekanisme organ pernapasan pada manusia secara urut dan Oh, itu pengetahuan ya. Selain menggunakan gambar, juga menggunakan video juga. Jadi anak-anak itu mengamati video sehingga anak bisa menyebutkan apa saja mekanisme pada pernapasan manusia. Ya, seperti itu. Kalau tahap keterampilannya, jadi melalui tahapan diferensiasi. Itu jadi di mana anak-anak itu secara berkelompok Ibu melakukan atau mengidentifikasi pernapasan atau organ pernapasan pada manusia menggunakan replika yang terbuat dari bahan bekas seperti botol, sedotan, sama lain seperti itu. Nah, selain itu juga menggunakan puzzle kata-kata. Jadi anak-anak bisa mengetahui apa saja organ-organ tubuh pada manusia melalui puzzle tersebut seperti itu.
Oke Bu Vivin, jadi sudah ada area pengembangan pengetahuan ada, keterampilan ada ya dalam pembelajaran itu. Nah, menurut Bu Vivin itu sejauh mana area perkembangan yang sudah Bu Vivin sampaikan tadi? Apakah yang sudah Bu Vivin lakukan itu ada keberhasilannya atau tidak? Jadi kemarin kan begini ya Bu, harusnya sih saya berharap kemarin tuh anak-anak tuh menjadi aktif. Tetapi kemarin itu ada hambatannya tuh, ada beberapa anak atau siswa itu belum antusias atau aktif saat pembelajaran seperti itu. Oh, jadi Bu Vivin masih menemukan kekurangan atau kendala ya dalam pelaksanaan pembelajaran itu ya Bu Vivin ya. Oke. Nah, kemudian kalau kira-kira kenapa ya adanya hambatan seperti itu, penyebabnya apa itu Bu Vivin? Kemungkinan deh Bu, kalau tidak salah itu atau enggak, anak itu kemungkinan besar tidak mengerti apa yang saya jelaskan. Kemudian juga bisa anak itu tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan karena tidak menyenangkan atau entah tidak menarik. Tetapi nanti untuk kedepannya mungkin bisa saya perbaiki, bisa melakukan dengan menggunakan pembelajaran yang lebih menarik, mungkin menggunakan games atau mungkin bisa belajar di luar ruangan, atau kemungkinan saya akan mendekati anak tersebut, kemudian saya ajak interaksi, bicara dari hati ke hati, kenapa atau dia waktu pembelajaran itu diam atau kurang aktif, atau kemungkinan kan ada ada masalah keluarga atau apa. Jadi Bu Vivin menemukan hambatan di dalam berupa siswa yang tidak antusias ya. Namun Bu Vivin juga sudah bisa mengira-ngira solusi apa nanti untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ke depan gitu ya Bu Vivin ya, dengan cara lagi komunikasi yang baik, terus apa tadi? Game ya. Ada game yang lebih menantang untuk anak-anak gitu Bu Vivin. Jadi itu rencana ke depan Bu Vivin, semoga nanti dapat terrealisasi agar Bu Vivin dapat meningkatkan pembelajaran lagi ya, agar kegiatan pembelajaran lebih berpusat pada siswa lagi gitu ya Bu Vivin ya. Baik Bu Vivin, bolehkah saya minta pendapat Bu Vivin tentang bagaimana supervisi kita kali ini? Menurut saya adanya supervisi ini tuh sangat bermanfaat bagi saya juga, karena dimana saya bisa tahu apa kekurangan saya, jadi untuk kedepannya saya bisa lebih memperbaikinya seperti itu. Oke, Bu Vivin, dalam supervisi ini kita kan masing-masing hanya sebagai mitra ya, jadi harapan kita nanti adalah supervisi itu nanti bisa meningkatkan kinerja dan potensi Bu Vivin ke depannya gitu ya Bu Vivin ya. Semoga Bu Vivin nanti bisa mengadakan pembelajaran yang berpusat pada murid ya, yang lebih menyenangkan dan mengembangkan potensi-potensi Bu Vivin. Terima kasih Bu Vivin untuk kegiatan pasca observasi ini. Semoga kedepannya Bu Vivin lebih semangat lagi ya. Terima kasih. Kemudian Ibu Bebe mungkin barangkali ingin menambahkan umpan. Mohon izin sedikit menyampaikan dari hasil setelah saya menyimak tadi proses pasca observasi. Untuk secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip coaching sudah terlihat dari percakapan yang sudah dilakukan, baik itu prinsip kemitraan, terus menggali potensi, dan yang kedua itu adalah proses kreatif, itu semuanya sudah terlihat. Nah, prinsip kemitraan itu terlihat dari berjalannya percakapan yang berlangsung dengan santai. Jadi kan menunjukkan tidak ada yang memposisikan sebagai sosok yang lebih tinggi, tidak ada, tapi memposisikan diri Bu Ika ini tadi memposisikan sebagai rekan, tidak sebagai kepala sekolah ataupun sebagai CGP yang mungkin merasa memiliki ilmu yang lebih tinggi. Terus proses percakapan pun juga terjadi interaksi dua arah, berlangsung dengan santai. Itu berarti kan menunjukkan bahwa prinsip untuk kemitraan ini sudah ada. Terus untuk yang kedua mengenai prinsip proses kreatif itu juga sudah ada, terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Ika selaku supervisor. Itu merupakan pertanyaan yang menggali, sehingga tadi Bu Vivin bisa
menemukan hambatan saya di proses pembelajaran itu seperti apa, seperti ini. Itu kan hasil dari pertanyaan yang diajukan oleh Bu Indah yang sifatnya sebagai pertanyaan menggali. Nah, untuk yang prinsip memaksimalkan potensi juga terlihat setelah Bu Vivi mengetahui hambatannya seperti ini dari pertanyaan yang diajukan Bu Ike, ketika melihat potensi yang dimiliki Bu Vivi itu bisa mengarahkan, bisa mengiring Bu Vivi nanti solusinya seperti apa. Akhirnya kan Bu Vivi bisa mengetahui sendiri, bisa menggali potensi, nanti saya akan solusinya seperti ini setelah tahu hambatan kita. Itu juga sedikit umpan balik nanti untuk kedepannya, semoga proses supervisi akademik yang dilakukan juga akan semakin lebih baik. Mohon maaf jika apa yang saya berikan ini masih banyak kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Vivin selaku cucu dan ibu sekalian adik saya ya. Demikian pasca observasi kali ini saya akhiri.